Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an wa an yahdiyana ila siratal mustaqim wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan sehat walafiat juga umur panjang, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya dunia dan nikmatnya ibadah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu doa pendek yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, sehingga seringkali orang menyebut doa ini sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat nanti, dan selamatkan kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya sesungguhnya merupakan tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi muslim. Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita untuk meraih tujuan jangka panjang, yaitu akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kedua tujuan ini, Islam mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah kau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini yang kemudian diterjemahkan dari berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana si kaya harus membantu yang miskin, bagaimana si miskin berusaha dan hidup tidak menjadi beban untuk yang lain. Kelihatan keseimbangan dalam nilai aspek kehidupan. Bagaimana si tua menyayangi yang muda, bagaimana yang muda menghormati yang tua, bagaimana tuan rumah menghormati tamu, dan bagaimana tamu menjadi orang yang tahu diri. Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan. Jadi seakan ini dunia, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal kau di dunia ini. Tetapi kalaupun gagal kau di dunia, kau masih punya akhirat. Ini adalah sumber optimisme kehidupan bagi seorang muslim. Karena kau punya akhirat, caramu mencapai dunia ini diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti. Ini yang menyebabkan seorang muslim berbeda dengan yang lain, dan dia tidak terjebak menghalalkan sebuah cara untuk mencapai satu tujuan. Keyakinan adanya akhirat melahirkan etika dalam kehidupan seorang muslim pada cara bagaimana ia mencapai dunia ini. Dia tidak terjebak menghalalkan segala cara. Dunia ini tujuan jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tetapi jangan membuat
cacat akhiratmu karenanya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia, tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Raih duniamu, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tetapi pada sisi lain jaga jangan sampai membuat cacat di akhirat nanti. Seorang muslim yang baik tentu yang pandai meraih tujuan ini. Sementara Rasul pernah mengajarkan, bukan orang yang terbaik dari kamu orang yang hanya mengejar dunia dan menyanyiakan akhiratnya. Seperti juga bukan orang yang terbaik yang mengutamakan akhirat dengan menyanyiakan dunianya, tetapi orang yang terbaik menjama'ahuma, orang yang pandang mengkombin antara keperluan dunia dan kepentingan akhirat nanti. Untuk mencapai satu tujuan ini, tujuan dunia sebagai tujuan jangka pendek bisa dicapai dengan ilmu, dengan sains, dengan pengalaman, dengan nasib. Makin banyak ilmu, makin mudah untuk meraih dunia. Makin syarat kita dengan pengalaman akan menjadi mudah untuk mencapai dunia dan akhirat. Sementara akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi ibadah. Jadi dunia kita capai dengan prestasi ilmu, prestasi pengalaman, atau karena faktor nasib. Akhirat kita capai hanya dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada efek dunianya dari sholat kita, dari puasa kita, dari haji kita, dari zakat kita, itu hanya sekedar side effect. Tetapi sasaran utama adalah akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai dua tujuan ini, Allah memberikan alat untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai dua tujuan ini di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah memberikan alat kepada kita. Apa alatnya? Dalam surah At-Taubah ayat 111 bisa kita lihat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan. Transaksi yang sangat transparan. Pembeli Allah, penjual kita, orang-orang beriman. Dagangannya amwal dan anfus, harta dan diri. Harganya adalah surga. Sekali harta dan diri sudah kita jual kepada Allah, dan kita tidak akan menjual kepada orang lain. Dengan kata lain, harta itu semua bentuk materi yang kita kuasai, uang, tanah, kebun, pabrik, dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan anfus diri itu apa? Semua kekayaan yang ada dalam pribadi kita, konsep, pikiran, ide, wewenang, jabatan, kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Itu semua anfus. Untuk tujuan jangka pendek, harta dan diri harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang, harta dan diri harus menunjang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan kalau kita ingin mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat itu jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Sekali alat kita jadikan sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Begitulah waktu sering menggeser alat sebagai tujuan. Tujuan kita adalah kekuasaan, tujuan kita adalah kekayaan, tujuan kita adalah popularitas, tujuan kita adalah menghimpun segala macam kekuatan. Padahal itu hanya sekedar alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena itu, gunakanlah alat sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan bukan malah alat dijadikan sebagai alat hiburan. Berapa banyak pun harta yang kita miliki, ini cuma alat. Setinggi apapun kedudukan kita yang kita capai, ini cuma alat.
sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang kita kuasai, dia cuma sekedar apa? Untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan puasa Ramadan kita harapkan menjadi laboratorium nurhani yang membina nilai-nilai keseimbangan. Sebab jika tidak ada nilai keseimbangan, akan pincanglah gaya kehidupan kita. Tidak mustahil kita terjebak dengan materialisme hedonisme yang pada akhirnya lagi-lagi mengantarkan kita kepada fata morgana. Semoga ibadah puasa kita kemarin semakin menyadarkan kita untuk menyadarkan alat menjadi alat dan tujuan menjadikan tujuan yang sebenarnya. Oleh karenanya di dunia ini kita masih mempunyai perjalanan panjang. Yang pertama, perjalanan yang sudah kita lewati yaitu alam ruh, alam rahim, dan sekarang kita ada di alam dunia, dan kemudian kita akan melewati alam yang selanjutnya yaitu alam barzah dan alam akhirat yang kekal abadi. Semoga kita diberikan keselamatan untuk mencapai ridha Allah dan berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.